Bab 451 Guru vs Wu. Kata-kata mabuk Wu Zhangkong membuat hati Tang Wulin bergetar. Guru Wu tidak hanya bersikap keras pada kita. Dia juga keras pada dirinya sendiri. Dia sangat galak, bahwa ia telah memilih Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial sebagai target terakhir. Mereka mulai menumbuhkan segala macam penyesalan dalam dirinya. Tanggung jawab untuk menang melawan mereka dalam pertandingan sangat membebani pundaknya. Dia mengintip melalui jendela, melewati sosok guru mereka yang elegan dan berpakaian putih. Lebih jauh ke kejauhan di mana kota itu berdiri dengan semua kilau dan kemewahannya. Bright City adalah kota paling maju di benua itu. Itu terletak di barat, detak jantung wilayah itu. Sebuah keajaiban teknologi yang dipenuhi dengan pemandangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Apa itu mobil terbang? Mobil terbang dengan ketinggian tinggi. Su Xiaoyan berteriak ketika dia menunjuk ke langit. Xie mengangguk. Ya, yang paling disukai. Mobil HAF masih dalam tahap percobaan sekalipun. Bagaimanapun, Bright City adalah pusat teknologi federasi di federasi. Sepertinya proyek ini berjalan dengan baik. Petik 2. Lalu lintas di depan melambat. Mereka bisa melihat selusin mesia membentuk garis di pintu keluar jalan raya. Sedikit kecemasan memenuhi mata Xie. Itu bukan pos pemeriksaan identifikasi, kan? Jantung mereka nyaris berdetak kencang mendengar kata-katanya. Secara alami, setiap warga negara telah mengeluarkan kartu identifikasi logam saat lahir, tetapi kartu mereka disita untuk ujian mereka. Wajah Tang Wulin cerah. Semuanya masuk akal. Akademi menjadikan Bright City tujuan akhir, jadi mereka harus tahu ini. Ini hanya bagian dari ujian. Tidak heran mereka mengambil ide kami juga. Petik 2. Jadi, apa yang kita lakukan? Tanya Sulisi. Jika mereka gagal menghasilkan ide mereka di pos pemeriksaan, mereka pasti akan diinterogasi paling tidak. Tang Wulin dan kawan-kawan pergi ke blind ini, pertama kalinya mereka mengalami situasi yang tidak nyaman. Saat Tang Wulin mengamati jalan raya, dia menyeringai. Xie menepi. Petik 2. Bunyi decitan ban yang melengking, dan Xie dengan mahir bermanuver ke arah jalan raya. Apakah kita meninggalkan mobil? Xie bertanya. Apakah Anda pikir Guru Wu akan membantu kami dengan kartu identitas kami? Bukankah dia tepat di samping kita beberapa saat yang lalu? Tetapi begitu Xie memandang keluar jendela, kenaifan kata-katanya melintas di benaknya. Wu Zhangkong tidak ditemukan. Oh, lupakan saja. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Mengangkat bahu, Tang Wulin menoleh ke Gu Yue. Dia memastikan untuk memegang sisa perhatian timnya sebelum berkata, baiklah, jadi rencananya adalah... Mobil-mobil itu melaju ke depan dalam garis yang rapi menuju pintu keluar jalan raya, yang diawaki oleh para inspektur yang memeriksa kartu identitas semua orang. Dalam sekejap perak, Gu Yue menghilang dari mobil mereka. Dia muncul kembali sedetik kemudian, puluhan meter di udara tepat di atas mereka. Dia mengulurkan tangannya, sebuah tembakan bola api raksasa dari telapak tangannya yang melebar dengan suara gemuruh yang menggema. Dan dia sekali lagi menghilang dalam kilatan perak. Rasanya keterlaluan bahwa benda sebesar itu, yang membuat kerdil beberapa pria dewasa sekalipun, datang dari tangan seorang gadis mungil. Bola api itu bersinar seperti matahari. Itu tumbuh lebih besar saat melayang tinggi ke udara, meninggalkan jejak api. Suara keras seperti itu menarik perhatian semua orang dan orang-orang yang hadir berpaling untuk menemukan sumbernya. Meskipun beberapa mesia yang ditempatkan mendorong pendorong mereka untuk mencari Gu Yue, sebagian besar dari mereka fokus pada bola api. Xie diam-diam menepi ke samping tepat saat bola api meledak. Percikan tersebar di udara seperti kembang api. Gu Yue telah memilih untuk mengorbankan kekuatan serangan untuk dampak visual maksimal. Mereka membuka pintu dan diam-diam menyelinap keluar dari mobil. Alih-alih berlari cepat, mereka berbaur dengan kerumunan, menatap hujan percikan dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke sekeliling mereka sebelum berbisik, lari. Petik 2. Keenam dari mereka melompati pagar dan menerjang lari gila dari jalan raya. Mereka dengan cepat berlindung di balik beberapa bangunan di dekatnya. Alarm akhirnya berbunyi. Tang Wulin menarik Sulisi. Ye Xinglan membantu Su Xiaoyan mengikuti kecepatan mereka. Dengan bantuan agility subbuns dan elemen angin, mereka melaju melintasi kota seperti citah yang sedang berburu. Setelah berlari beberapa kilometer, mereka menaiki bus yang menuju lebih dalam ke kota Bright. Sebagai sekelompok anak muda, tidak ada yang memperhatikan mereka.
Tepat setelah Tang Wulin membayar ongkos bus untuk kelompoknya, dia melihat wajah yang dikenalnya di belakang bus. Wu Zhangkong. Dia bersarang di sudut bus, memancarkan aura dingin ketika dia mengintip melalui jendela. Tang Wulin mendekatinya dan duduk di sampingnya. Bisakah kita mengunjungi Akademi Sun Moon sekarang, Guru Wu? Bisakah Anda membawa kami ke sana agar kami dapat menghemat waktu agar tidak tersesat? Petik 2. Wu Zhangkong meliriknya. Reaksimu lumayan bagus. Petik 2. Tang Wulin menyeringai nakal, tapi senyumnya membeku sesaat kemudian. Bukankah kamu biasanya lebih hemat? Tanya Wu Zhangkong, suaranya setenang biasanya. Apakah tidak ada salahnya kehilangan 2 mobil? Ekspresi Tang Wulin memburuk. Tentu saja sakit, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Ini semua kesalahan akademi untuk membingkai ujian seperti ini. Tatapan Wu Zhangkong kembali ke jendela, pria itu tidak tertarik melanjutkan obrolan ringan. Lalu dia menutup matanya dan memiringkan kepalanya ke sandaran kepala. Akademi terlalu kejam. Tang Wulin menggerutu dalam hatinya. Namun, sekarang dia telah bertemu kembali dengan Wu Zhangkong, Tang Wulin merasa nyaman. Yang harus mereka lakukan adalah mengikuti guru mereka dan mereka tidak akan tersesat. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir tentang poin lagi. Wu Zhangkong telah memberitahu mereka bahwa jika mereka mengalahkan Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial, Akademi Shrek akan memberi mereka nilai penuh serta poin bonus untuk teman sekelas mereka yang lain. Tang Wulin bergerak mendekat ke jendela di seberang jendela Wu Zhangkong. Matanya berbinar saat dia melihat pemandangan yang melintas di depannya. Arsitektur Bright City sangat berbeda dari arsitektur Shrek City. Sementara kota Shrek memproyeksikan suasana budaya klasik bercampur dengan rasa modernitas yang halus, Bright City adalah hutan baja teknologi. Pencakar langit memenuhi pemandangan kota, masing-masing dengan bakat unik mereka sendiri. Kota itu sangat besar. Jalan-jalan padat dan butuh 1 jam penuh sebelum mereka mencapai transfer, yang memberi mereka banyak waktu untuk melihat-lihat. Mata Wu Zhangkong tersentak terbuka ketika bus berhenti. Dia bangkit dari tempat duduknya dan bergegas keluar, ke-6 siswa mengikuti dengan dekat. Dia menuntun mereka ke stasiun bus yang berbeda, ke bus yang berbeda. Mereka berganti bus 2 kali lagi. Kota itu seperti hutan logam yang tak pernah habis. Meskipun Bright City tidak benar-benar mencakup area sebanyak yang dilakukan Shrek City, karena banyaknya gedung pencakar langit dan kepadatan penduduknya, jauh lebih sulit untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Aku tidak suka kota ini. Terlalu ramai dan pengap. Su Xiaoyan cemberut. Xie mengangguk. Aku juga tidak. Semua orang terburu-buru. Petik 2. Dan kemudian, ketika mereka berbelok di jalan-jalan sempit, mereka terhenti. Di puncak sebuah bangunan di depan mereka tergantung tanda yang bertuliskan, Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Bangunan itu seluruhnya terbuat dari logam, pangkalannya secara bertahap miring keluar untuk bergabung dengan 3 bangunan lain di sebuah kompleks raksasa yang terhubung. Apakah ini benar-benar Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy? Sangat berbeda dari Shrek. Tang Wulin menatap Wu Zhangkong. Matanya menari dengan sejuta pertanyaan. Sebelum dia bisa bertanya kepada gurunya apakah mereka perlu memverifikasi identitas mereka sebelum masuk, Wu Zhangkong sudah berjalan menuju pintu masuk. Begitu dia mencapai gerbang, sebuah megafon muncul di tangannya dalam sekejap cahaya. Dia membawanya ke bibirnya. Tindakan aneh ini menyebabkan Tang Wulin melongo melihat gurunya. Sebelum murid-muridnya dapat menghentikannya, Wu Zhangkong berteriak ke dalam megafon, "Perhatikan siswa Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Soul. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berumur 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20. Kami di sini untuk menunjukkan kepada Anda sekali lagi kesenjangan antara Anda dan akademi terbesar di benua." Petik 2. Bab 452. Apakah Anda harus begitu kejam? Suara dingin Wu Zhangkong bergemuruh di seluruh area, milik sang megafon jiwa. Setelah itu, dia menekan tombol pada megafone dan mendorongnya ke tangan Tang Wulin. "Guru Wu, apakah Anda harus begitu kejam?" Tang Wulin mengerang. Wu Zhangkong menatapnya tepat di mata. "Apakah kamu pikir mendapatkan nilai penuh akan semudah itu?" Sebelum Tang Wulin bisa membalas, megafon berbunyi lagi. "Perhatikan siswa dari Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berumur 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20. Kami di sini untuk menunjukkan kepada Anda sekali lagi kesenjangan antara Anda dan akademi terbesar di benua."
Petik 2. Kotoran. Benda ini bahkan memiliki fungsi semacam ini. Wu Zhangkong menghilang dengan kabur, hanya menyisakan gemerisik di udara. Tang Wulin membenamkan wajahnya di tangannya yang bebas. Guru Wu, bukankah Anda mengatakan Anda akan memimpin kita? Kami mempercayai Anda. Ketika Megafone mengulangi dirinya untuk ketiga kalinya, Xie menatap Tang Wulin dengan pandangan ketakutan. Kami terjebak. Petik 2. Su Xiaoyan menelan campuran air liur dan gentar. Kita pasti sedang merokok sesuatu jika kita pikir kita akan mendapatkan semua poin itu untuk jumlah pekerjaan yang sama. Saya ambil kembali. Ini ide yang buruk. Petik 2. Di sisi lain, Ye Xinglan tampak sepenuhnya di habitat aslinya, memecahkan buku-buku jarinya dengan mengangkat bahu. Ayo lakukan. Jika Anda mau, saya akan berteriak juga. Petik 2. Tangan Su Lizhi terangkat lurus ke udara. Saya setuju. Gu Yue mendekati Tang Wulin untuk memeriksa Megafone. Ini tidak seperti pernyataan Guru Wu yang salah. Petik 2. Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menghela nafas. Guru Wu seharusnya disebut Raja Perangkap. Setelah main-main dengan Megafone, ia akhirnya menemukan tombol power, mematikan perangkat sebelum dapat mengulangi pengumuman konfrontasional untuk yang kelima kalinya. Namun, sudah terlambat. Dalam waktu singkat ketika Megafon menyala, kerumunan raksasa terbentuk di sekitar mereka. Siswa dan staf Akademi Sun Moon Imperial, serta orang-orang yang lewat. Seorang pria parubaya berambut pirang berjalan keluar dari gedung sekolah. Ekspresinya berkabut saat dia mendekati Tang Wulin, pembawa Megafone. Akademi Shrek, tanyanya. Tang Wulin menyimpan Megafone di cincin penyimpanannya dan melangkah maju. Kami dari pelataran luar Akademi Shrek. Kelas-kelas 1. Petik 2. Jika Anda ingin menantang kami, maka jadilah itu. Ikuti saya, kata pria itu, menyapu pandangannya yang mengesankan melewati mereka. Tang Wulin merasa seperti semut di depan pria ini, auranya yang tajam mengurangi keberanian apapun yang bisa dikerahkannya. Sekarang semuanya, bergeraklah. Jika Anda ingin mengetahui hasil pertandingan, kami akan menyiarkannya nanti. Aura lelaki yang sangat kuat itu tiba-tiba mencabut, dan dia berbalik untuk membawa mereka ke akademi. Itu mudah. Tang Wulin melirik teman-temannya, rasa dingin mengalir di tulang punggungnya. Bahwa pria itu adalah liga di atas mereka dalam hal kekuatan terdengar jelas. Dia kemungkinan berada pada level yang sama dengan Wu Zhangkong. Mungkin bahkan lebih tinggi. Imperial Sun Moon Academy terkenal di seluruh benua, terkenal sebagai yang kedua setelah Akademi Shrek. Tang Wulin mulai memahami kesulitan yang ekstrim dari tugas guru mereka. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian dan kemajuan mereka. Tekanan sangat membebani mereka. Mereka mewakili tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga Akademi Shrek. Di sudut jalan, Wu Zhangkong diam-diam menyaksikan kelompok Tang Wulin mengikuti pria itu ke halaman akademi. Ekspresinya masih sedingin es seperti biasa, tetapi sudut mulutnya meringkuk. Ini adalah pertandingan yang benar-benar akan membuat murid-muridnya marah. Saat Tang Wulin memasuki gedung sekolah, dia merasa seolah-olah dia masuk ke pabrik teknologi tinggi. Itu adalah dunia logam yang nyata. Sebuah bola logam raksasa melayang di tengah aula, kekuatan jiwa berdenyut-denyut melalui sirkuitnya, memberi tenaga pada intinya. Itu menghasilkan cahaya lembut yang membasahi seluruh aula. Meja resepsionis mencerminkan bahwa dari konglomerat besar, bukan jejak akademis dapat ditemukan di atasnya. Itu putih berkilau, gelombang-gelombang jelas di permukaannya. Apa itu? Tang Wulin bertanya-tanya. Meja itu jelas terbuat dari sejenis logam mahal dan langka. Sayangnya, itu tidak ditempa dengan tangan, jika tidak Tang Wulin akan memiliki keinginan untuk memalsunya kembali dan memurnikannya. Pria itu membimbing mereka diam-diam. Ketika dia mendekati meja resepsionis, dua resepsionis, keduanya senang mata, berdiri dan membungkuk. Ada banyak orang dari berbagai usia yang tersebar di seluruh aula. Sebagian besar siswa mengenakan seragam putih sempurna di akademi mereka. Mereka menatap kelompok 6 Tang Wulin, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain membenci. Sebagian besar tempat akan menyambut orang-orang dari Akademi Shrek dengan tangan terbuka, tetapi tidak di sini. Di sini mereka adalah musuh bebuyutan. Untungnya bagi kelompok Tang Wulin, tidak semua organisasi siswa tampaknya memusuhi mereka. Tang Wulin diam-diam mengutuk hatinya saat dia memeriksa sekelilingnya. Dia hanya berharap pertandingan akan diadakan dengan aturan yang adil. Jika tidak, perangkap yang bisa ditaruh akademi sekuat itu bisa mematikan.
Mereka memasuki lift besar yang terbuat dari logam putih yang sama bersinar dengan sisa bangunan. Tampaknya putih adalah warna kehormatan di sini. Lift naik dengan cepat tetapi lancar. Pria itu terdiam sepanjang jalan, menyebabkan kelompok Tang Wulin saling bertukar pandang ragu. Tidak ada yang berani berbicara untuk memecah kesunyian. Di lantai 16, pintu lift terbuka. Pria itu sekali lagi memimpin mereka, kali ini ke ruang konferensi. Duduk, perintahnya. Tang Wulin sepenuhnya menyadari situasi ini. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk menantang Imperial Sun Moon Academy. Akan aneh jika mereka diperlakukan dengan sopan, terutama dengan cara mereka menyatakan tantangan mereka. Guru Wu, Anda benar-benar raja jebakan. Anda di sini untuk menantang kami. Pria itu bertanya dalam konfirmasi. Tang Wulin mengangguk. Kami ingin bertanding. Petik 2. Itu mungkin. Saya akan menyiapkan arena dan beberapa lawan untuk Anda sebentar lagi. Mereka akan menjadi penentang usia yang cocok untuk kalian semua. Pandangan tajamnya menimpa kelompok Tang Wulin. Keingintahuannya tentang usia mereka tidak terucapkan. Tang Wulin santai sedikit dan mendesah lega. Dia tidak takut menghadapi orang lain seusianya. Kita semua berumur sekitar 14 tahun, kata Tang Wulin. Pria itu menyipitkan matanya. Bagus sekali. Para siswa yang ada dalam benak saya semuanya berusia 15 tahun pada yang tertua. Umur Anda hampir cocok. Ada dua hal yang perlu saya beritahukan terlebih dahulu kepada Anda. Nomor 1, pertandingan akan diadakan di depan seluruh akademi. Nomor 2, pertandingan akan disiarkan ke semua kota Bright. Petik 2, Tang Wulin bergidik. Pertandingan pribadi tidak masalah dengan kami. Tidak perlu menjadikannya masalah besar, katanya dengan penuh simpati. Tidak, itu harus seperti ini. Jika Anda menang, itu akan memacu semua siswa kami untuk bekerja lebih keras. Jika Anda kalah, maka kita dapat menginjak-injak reputasi Shrek Academy. Kedua persyaratan itu tidak bisa dinegosiasikan. Petik 2. Seberapa dalam dendam mereka? Dia sangat galak. Sekarang jelas bagi Tang Wulin mengapa Wu Zhangkong menggunakan metode provokatif untuk menantang Akademi Sun Moon Imperial. Tampaknya dendam antara kedua akademi berlari jauh lebih dalam daripada yang pernah dia pikirkan. Tapi sekarang tidak ada jalan keluar. Ini adalah pertandingan yang harus mereka menangi. Baik, bagus. Tunggu di sini. Pria itu berdiri dan keluar dari ruang konferensi, meninggalkan kelompok Tang Wulin di belakang. Saat Gu Yue hendak berbicara, Tang Wulin mengangkat tangan untuk menghentikannya. Persiapkan dirimu. Kita akan segera berperang. Petik 2. Ini adalah kandang lawan mereka. Apakah ada kamera tersembunyi atau mikrofon yang mengawasi mereka? Dia tidak tahu. Karena itu, mereka harus memperhatikan apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak mampu mengambil risiko tembok itu memiliki telinga. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, Gu Yue langsung mengerti niatnya. Mereka berenam duduk bersila di kursi dan mulai bermeditasi, menyesuaikan energi internal mereka dengan kondisi puncak. Tidak diketahui oleh mereka, seluruh Imperial Sun Moon Academy telah bertindak untuk mempersiapkan pertandingan. Hanya butuh 1 jam bagi mereka untuk mendirikan arena, lawan, dan iklan. Mereka tidak hanya beriklan di Bright City, tetapi di seluruh benua. Faktanya, tidak ada orang di benua yang tidak tahu pertandingan. Saluran televisi Sun Moon menyiarkan pertandingan itu ke setiap kota tempat mereka tersedia. Pertandingan ini dipromosikan dengan slogan, pertempuran para jiwa terhebat dari generasi selanjutnya. Di jalanan, Wu Zhangkong mengambil layar raksasa yang menempel di sisi gedung pencakar langit. Matanya menyipit saat dia mendengarkan pengumuman pertandingan yang berulang. Tepat pada saat itu, komunikatornya berdering. Apa yang terjadi? Tanya Shen Yi dengan panik. Wu Zhangkong tetap tenang seperti biasa. Semuanya baik-baik saja. Anak-anak itu menantang Imperial Sun Moon Academy. Saya hanya membantu mendorong mereka sedikit. Petik 2. Bab 453 Intimidasi. Masalah ini jauh lebih besar dari itu. Saudara senior, Anda seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Kami akan melakukan sesuatu jika Anda melakukannya. Sekarang Imperial Sun Moon Academy berhasil memasang iklan di depan kami. Tidak ada satu orang di kota Bright atau kota-kota sekitarnya yang tidak tahu pertandingan. Faktanya, semua orang di federasi tahu tentang itu. Jika kami kalah dalam pertandingan ini, rasa malu akan terlalu besar. Apakah Anda bahkan mempertimbangkan semua ini sebelumnya? Shen Yi berbicara dengan sungguh-sungguh. Saya tahu murid-murid saya, kata Wu Zhangkong.
Aku tidak akan memutuskan untuk melakukan ini jika aku tidak percaya pada mereka. Saya ingin mereka menghadapi tantangan yang sulit, hanya dengan begitu potensi mereka akan bangkit. Jika mereka kalah, saya akan memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri. Tetapi jika mereka menang, saya yakin suatu hari mereka akan menjadi generasi selanjutnya dari Shrek Seven Monsters. Saya percaya mereka. Saya bersedia mengorbankan diri untuk menyelamatkan reputasi Shrek jika diperlukan, tetapi saya yakin akan kemenangan mereka. Petik 2. Antrean terdiam beberapa saat sebelum Shen Yi berbicara lagi. Baik, saya akan menangani semuanya di sini. Saya akan memberikan jawaban mereka sedikit. Dia menutup telepon. 5 menit kemudian, komunikator Wu Zhangkong menelepon lagi. Penatuakai setuju untuk mengizinkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, Anda harus membawa anak-anak itu kembali dengan selamat. Mereka harapan kita untuk masa depan. Dia juga berkata, apa yang dia katakan? Tanya Wu Zhangkong. Dia bilang dia ingin melihat Tang Wulin dan timnya kehilangan pertandingan ini. Terkadang, kalah bukanlah hal yang buruk. Petik 2. Wu Zhangkong segera menjawab, kegagalan adalah kunci kesuksesan, tetapi mereka hanya bisa mencapai puncak dengan terus meraih kemenangan. Mereka akan memenangkan pertandingan ini. Saya yakin akan hal itu. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Kami akan mengatur semuanya dari sini, jadi Anda hanya mengawasi mereka. Petik 2. Tang Wulin membuka matanya dan melirik jam di ruang konferensi. Dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya. Sudah 2 jam berlalu, namun belum ada yang datang untuk mendapatkannya. Apakah mereka sengaja melakukan ini? Setelah bermeditasi begitu lama, tubuhnya dalam kondisi puncak dan pikirannya sangat fokus. Seperti yang dikatakan Wu Zhangkong, Tang Wulin berkinerja terbaik di bawah tekanan. Ada intensitas pantang menyerah pada dirinya pada saat itu. Satu demi satu, teman-temannya terbangun dari meditasi setelah dia. Tetap tidak ada. Haruskah kita melihat apa yang terjadi? Xie bertanya pada Tang Wulin. Mari kita tunggu sedikit lebih lama, kata Tang Wulin. Kami adalah orang-orang yang menantang mereka. Saya tidak berpikir mereka hanya akan meninggalkan kami di sini. Mereka mungkin mempersiapkan banyak hal, atau mungkin butuh beberapa waktu untuk menemukan lawan yang tepat untuk kita. Mari kita tunggu dan lihat saja. Petik 2. Tepat ketika Tang Wulin selesai berbicara, pintu ke ruang konferensi terbuka dan pria parubaya yang sama dari sebelumnya berjalan masuk. Semuanya sudah siap sekarang. Pertandingan akan diadakan di arena akademi kami, kata pria itu. Apakah Anda perlu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan? Kami siap, kata Tang Wulin. Ikuti aku kemudian. Bahkan sekarang, pria itu belum memperkenalkan dirinya atau meminta nama mereka. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Mereka mengikutinya ke dalam lift dan menuju, berganti elevator begitu mereka mencapai lantai 36. Kali ini, mereka bergerak horizontal untuk sementara waktu sebelum turun. 2 menit kemudian, lift berhenti. Ketika pintu dibuka, dunia logam yang diproduksi sebelumnya tidak terlihat. Di depan mereka ada aula lebar dan terbuka yang terbuat dari batu. Batu-batu yang tampaknya sederhana ini melepaskan fluktuasi energi yang kuat, membuatnya tampak kuno. Kekuatan jiwa Tang Wulin mulai bergeser gelisah di dalam dirinya di bawah pengaruh mereka, beredar lebih bebas dari sebelumnya di dalam tubuhnya. Pria itu maju terus dalam keheningan. Aula ini membentang lebih dari 500 meter persegi, dan tinggi di langit-langit adalah mural. Tang Wulin menatapnya, terpesona oleh pemandangan itu. Seorang pemuda lajang yang mengenakan seragam Shrek Academy duduk di tengah-tengah plaza, dikelilingi oleh banyak siswa yang mengenakan seragam putih Akademi Sun Moon. Dibandingkan dengan seragam modern mereka, desain ini jauh lebih sederhana, tapi itu jelas seragam Sun Moon Academy. Siapa itu? Tang Wulin tidak mengerti mengapa, tetapi dia merasakan keakraban saat dia menatap sosok siswa Akademi Shrek itu. Di ujung aula ada sepasang pintu melengkung raksasa yang tingginya 15 meter dan lebar 30 meter. Meisha bisa dengan mudah melewati mereka. Ini adalah area tunggu arena. Anda akan dikirim sebentar. Pria itu menunjuk ke sebuah bangku batu di samping, menunjukkan mereka duduk dan menunggu di sana. Ruang tunggu apakah ini besar? Tang Wulin menganggap ini adalah arena. Dia samar-samar bisa mendengar teriakan gemuruh di luar gerbang. Tekanan pertandingan ini semakin berat di pundaknya. Mereka pasti telah membuat banyak persiapan dalam 2 jam terakhir.
Pria itu membuka pintu kecil ke samping dan berjalan melewatinya. Kelompok Tangulin hampir melompat ketakutan ketika raungan keras kerumunan tiba-tiba masuk ke aula. Mereka bisa mendengar seseorang berteriak, "Akademi Shrek datang untuk menantang kita. Apakah kita akan membiarkan mereka menginjak-injak kita?" "Tidak, siswa Akademi Teknik Sun Moon Soul Imperial, kita harus bersatu dan bersorak untuk juara kita. Kita harus mengalahkan bocah-bocah ini dari Akademi Shrek dan mengirim mereka kembali ke tempat asalnya dengan ekor di antara kaki mereka. Kami akan menunjukkan kepada benua bahwa kami adalah akademi terhebat." Petik 2. Apa itu datang dari arena? Kerumunan meraung dengan persetujuan dalam menanggapi pidato provokatif. Kutukan terhadap Akademi Shrek terlempar, di tengah-tengah teriakan. "Apakah mereka mencoba untuk pamer?" tanya Gu Yue, matanya menyipit. "Ya, mereka ingin mengintimidasi kita." "Santai saja, semuanya," kata Tangulin. Xie memutar matanya. "Intimidasi apa? Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk itu per pon?" Petik 2. Su Xiaoyan menggelegak dengan kegembiraan. "Sepertinya ada banyak orang. Mereka semua akan bisa melihat betapa hebatnya jiwa bela diri saya sekarang. Apakah kalian pikir saya memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam?" Petik 2. Ye Xinglan menyilangkan tangannya. "Pedang Star God saya haus akan air mata mereka." "Pef, haus? Apakah itu benar-benar sesuatu yang harus dikatakan seorang gadis?" Xie menyeringai. "Apakah kamu ingin mati?" Ye Xinglan dan Su Lizhi berkata serempak. Su Lizhi melemparkan roti babi ke mulut Xie. Xie menghindar dan bersembunyi di belakang Tangulin, mengambil roti itu dari udara saat dia melakukannya. Dia berpura-pura malu ketika berkata, "Kapten, saya sangat takut." Petik 2. Sekarang giliran Tangulin untuk memutar matanya. "Aktingmu payah. Xinglan, aku tidak kenal dia. Jika Anda ingin memukulnya, saya akan membantu Anda menahannya." Petik 2. Ye Xinglan mendengus. "Aku akan mengingatnya. Kita bisa membahasnya nanti." "Ulin, apa rencana pertempurannya?" Petik 2. Mata Tangulin menyala dengan cahaya yang tajam, dan dia mengangguk ke arah Gu Yue. Gu Yue mengangkat tangannya, cincin jiwanya naik dari bawah saat dia menciptakan kubah es di sekitar mereka. Mereka diisolasi dari penyadap yang ada sekarang. 10 menit kemudian, sebuah suara dingin berkata, "Pertandingan akan segera dimulai. Silakan masuk arena." Petik 2. Kubah es meleleh dari atas dan segera menguap ke udara. Hati pria parubaya itu bergetar melihat pemandangan itu. Kekuatan kontrol mereka kuat. Pintu melengkung raksasa perlahan membuka dan kerumunan tumbuh lebih keras dari sebelumnya. Kegembiraan mereka bergemuruh di seluruh arena. Apa yang ada di balik pintu jauh lebih terang daripada aula batu, membutakan kelompok Tangulin. Sebelum mata mereka bisa menyesuaikan diri, pria itu membawa mereka masuk. Bab 454 ke arena. Tangulin melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi, rekan-rekannya membuntutinya. Mereka berjalan dengan punggung lurus dan dada membuncit. Mereka tidak hanya di sini untuk menyelesaikan ujian mereka. Mereka juga harus memenangkan kejayaan untuk Shrek Academy. Hanya setelah memasuki arena barulah Tangulin memahami ukurannya. Bahkan Shrek Academy tidak bisa membanggakan arena sebesar ini. Dengan model kolisem-kolisem kuno, di mana para juara bertarung dengan binatang buas sampai mati untuk hiburan orang lain, arena itu membentang panjang dan lebar. Stan penonton dapat dengan mudah menampung 150.000 orang. Sepengetahuan Tangulin, ini bahkan mungkin stadion terbesar di seluruh benua. Itu berdiri di jantung Imperial Sun Moon Academy, dikelilingi oleh banyak gedung pencakar langit. Stand hampir penuh. Jelas bahwa tidak semua penonton adalah siswa, karena akademi jarang memiliki populasi siswa lebih dari 10.000. Tangulin tidak bisa memahami dari mana mereka semua berasal. Saat timnya memasuki stadion, kegembiraan yang menderu berhenti. Lebih dari 100.000 tatapan menyatu pada mereka sekaligus. Sekalipun berkemauan keras seperti mereka tidak bisa membantu tetapi goyah di bawah beban begitu banyak tatapan bermusuhan. Su Xiaoyan dan Su Lizhi menderita yang terburuk dari mereka semua, wajah mereka paling rendah di depan penonton. Semua tim Tangulin dipengaruhi oleh permusuhan terkonsentrasi. Tangulin menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ini akan menjadi lebih sulit daripada yang aku pikirkan. Dia melangkah maju dan memanggil cincin jiwa emasnya. Itu bersinar paling gemilang, memunculkan esensi darahnya untuk melonjak dalam dirinya. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya,
Aura esensi darah menyala di sekelilingnya, menyebar untuk menyelimuti rekan-rekannya. Mereka merasakan tekanan pada pikiran mereka mereda seperti itu. Dunia di sekitar mereka tampak tumbuh lebih kecil, dan diri mereka sendiri lebih besar. Didukung oleh aura Tang Wulin, mereka mampu berdiri tegak dan percaya diri sekali lagi. Di peron, seorang lelaki tua merajut alisnya. Cincin jiwa emas. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu cincin jiwa jutaan tahun? Mustahil. Seorang pria parubaya berseru di sisi pria tua itu. Bahkan pagoda roh tidak memiliki 1 juta jiwa-jiwa. Cincin jiwa sejuta tahun hanya muncul 2 kali dalam seluruh sejarah. Petik 2. Tapi kedua kali berada di Akademi Shrek. Kita harus mengawasinya, kata Penatua. Iya nih, sebelum kekuatan agung cincin jiwa emas, tatapan para penonton tidak lagi terasa menyesakkan. Tapi penangguhan hukuman seperti itu tidak berlangsung lama. Segera setelah itu, tribun dipenuhi dengan sumpah kasar, semua diarahkan ke tim Tang Wulin. Kepala mengangkat tinggi, Tang Wulin mengabaikan cemoohan dan melanjutkan pawai menuju pusat arena. 6 orang menunggu di ruang itu. Mereka mengenakan seragam putih dari Imperial Sun Moon Academy, wajah mengkhianati seorang pemuda yang menyaingi Tang Wulin. Terlepas dari ke-6 orang itu, seorang pria berusia 40-an berdiri di sisi panggung, kakinya cukup jauh dari tanah. Dia dilengkapi dengan baju perang, dan dari keindahan itu, Tang Wulin memperkirakan itu dari jenis 3 kata. Apakah dia wasit, atau apakah mereka sengaja membawanya ke sini untuk mengintimidasi kita? Memasuki panggung besar untuk pertandingan akan menakuti banyak orang. Tapi bukan Tang Wulin. Dia menerima tantangan dan akan bangkit untuk mengatasinya. Ini sudah begitu melekat pada sifatnya sehingga teman-temannya jatuh dalam kebiasaan memanggilnya mata air. Semakin keras dia ditekan, semakin besar kekuatan yang akan dia bangkit kembali. Dengan senyum percaya diri di bibirnya, dia mendekati lawan-lawannya untuk menyambut mereka. Kedua tim berbaris berdampingan untuk saling berhadapan. Tidak seperti tim Imperial Sun Moon Academy, bagaimanapun, tim Tang Wulin tidak mengenakan seragam akademi mereka. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian olahraga hijau yang umum. Itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan, melihat bahwa seragam mereka telah disita pada awal ujian. Saya sekarang akan mengumumkan aturan pertandingan, kata wasit. Apa? Tang Wulin meletakkan tangan ke telinganya. Aku berkata, aku sekarang akan mengumumkan aturan pertandingan. Kata wasit, mengangkat suaranya. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Di sini terlalu berisik, kata Tang Wulin, mengedipkan matanya yang besar, seperti kelinci betina. Ekspresi pria itu mendung. Apakah kamu di sini untuk berperang atau tidak? Maaf, saya tidak menangkap itu. Bisakah Anda mengulanginya lagi? Terlalu banyak lalat berdengung di sini, jadi aku tidak bisa mendengarmu. Bisakah Anda menggunakan semprotan serangga untuk membuat lalat ini menjadi tenang dulu? Suara Tang Wulin terdengar keras dan jelas di stadion. Dia telah menuangkan kekuatan jiwa ke suaranya untuk memastikan itu terjadi, tetapi peralatan siaran akan tetap mengambilnya. Angkat penghalang, perintah wasit, wajahnya masam. Sebuah film putih transparan meledak dari tanah, melengkung ke arah atas arena untuk membentuk kubah. Penghalang itu kedap suara, memotong mereka dari cemoohan orang banyak. Keheningan kembali ke arena. Bisakah kamu mendengarku sekarang? Tanya wasit, ujung suaranya. Tang Wulin mengangguk, lalu meraih telinganya dan melepaskan sumbat telinga. Dia tersenyum. Akhirnya sepi lagi. Petik 2. Sisa rekannya mengikuti, melepas sumbat telinga mereka dengan satu gerakan cair. Wasit merasakan pipinya berkedut. Jika tidak ada begitu banyak saksi yang hadir, ia akan mengalahkan mereka sampai mati di sana. Bukan hanya mereka yang hadir di arena yang menonton. Pertandingan disiarkan ke setiap stasiun televisi di benua. Semua orang memperhatikan. Imperial Sun Moon Academy telah mengatur semua ini untuk mengintimidasi tim Shrek Academy. Bahkan jika mereka kuat, mereka masih anak-anak muda. Sangat tidak mungkin mereka akan memiliki kedewasaan untuk tidak terpengaruh oleh taktik menakut-nakuti ini. Jika itu berarti kesempatan mereka untuk menang akan meningkat bahkan dengan petunjuk sekecil apapun, maka semua sumber daya yang telah dituangkan Akademi Imperial Sun Moon ke dalam usaha ini akan sia-sia. Namun, mereka tidak pernah berharap bertemu seseorang yang seberani Tang Wulin. Tindakannya yang sederhana untuk mengambil sumbat telinga telah mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat para penonton keluar dari keterkejutan mereka dan mulai melemparkan kutukan dengan kekuatan baru, penghalang itu didirikan,
kedap suara dan semuanya. Mereka yang menonton di televisi mereka tidak memiliki banyak pendapat tentang postur itu, kecuali bagi mereka yang berafiliasi dengan Shrek Academy, yang menyeringai dan condong ke depan di tempat duduk mereka. Shrek telah mengangkat badut sungguhan kali ini. Wasit mengirim pandangan panas ke Tang Wulin. Sekarang saya akan mengumumkan peraturannya. Petik 2. Baik, silakan, kata Tang Wulin dengan bersinar tulus di matanya. Tujuan utama pertandingan ini adalah untuk belajar dari satu sama lain, tetapi agar kedua belah pihak melepaskan kekuatan penuh mereka, aku hanya akan melakukan intervensi dalam 3 situasi, ketika seseorang berisiko menerima serangan fatal, menjadi cacat, atau sekarat. Kondisi kemenangan adalah memusnahkan tim lawan. Dipahami. Petik 2. Jadi yang Anda katakan adalah, selain saling membunuh, ada yang terjadi. Tanya Tang Wulin. Anggota tim Imperial Sun Moon Academy memelototi belati padanya, tetapi tidak ada sepatah kata pun meninggalkan bibir mereka. Kamu bisa menerimanya seperti itu, kata wasit, jijik berkedip di matanya. Bab 455 aku akan berhenti bercanda sekarang. Bisakah saya mengatakan sesuatu? Tanya Tang Wulin. Silakan, kata wasit. Akan sangat memalukan jika mereka tidak membiarkan penantang mereka menyombongkan diri juga. Terima kasih. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa meskipun kami siswa dari Akademi Shrek, kami tidak datang ke sini untuk menyinggung perasaan. Kami datang ke sini untuk menantang Imperial Sun Moon Academy karena kami menghargai kekuatan Anda dan ingin mengalaminya sendiri. Tapi ini masalahnya, kami hanya menjadi bagian dari Shrek selama 1 semester. Tidak hanya itu, kami adalah beberapa siswa terlemah di akademi kami. Dengan demikian, kami tidak dapat dianggap sebagai wakil Shrek yang sebenarnya, dan sebagai gantinya hanya akan mewakili diri kami sendiri dalam pertandingan ini. Petik 2. Apa? Rahang wasit jatuh. Baik dia maupun atasan lainnya dari Imperial Sun Moon Academy tidak mengharapkan Tang Wulin mengatakan hal seperti itu. Di jam-jam menjelang pertandingan, mereka bergegas menyiapkan panggung untuk pertandingan ini. Itu semua demi memperkuat reputasi mereka. Lebih baik lagi jika mereka bisa menginjak kebanggaan Akademi Shrek saat mereka melakukannya. Percaya diri pada peluang kemenangan mereka untuk pertandingan ini, para petinggi Imperial Sun Moon Academy menantikan peningkatan prestise jika mereka mengalahkan Shrek Academy. Tapi apa yang telah dilakukan Tang Wulin menghancurkan rencana itu. Sekarang bahkan jika Imperial Sun Moon Academy meraih kemenangan, itu akan menjadi kemenangan yang nilainya lebih rendah. Dan jika mereka kalah, rasa malu akan lebih besar. Dari posisinya di udara, wasit menatap senyum Tang Wulin. Pikirannya membeku pada betapa tidak berbahaya itu muncul. Dia perlahan turun dan mendarat di depan Tang Wulin. Bukankah kalian bertentangan dengan dirimu? Saat itu kamu bilang kamu menantang kami untuk pertandingan sebagai perwakilan dari Shrek Academy. Wasit mencibir. Tang Wulin menghela nafas. Dia membalik tangannya dan sebuah megafon muncul di atasnya dalam sekejap cahaya. Dia menekan tombol dan suara dingin Wu Zhangkong memenuhi arena. Perhatikan siswa dari Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berumur 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20. Kami di sini untuk menunjukkan kepada Anda sekali lagi kesenjangan antara Anda dan Akademi terbesar di benua. Petik 2. Tantangan kami tidak pernah menyebutkan bahwa kami adalah perwakilan dari Shrek. Kami hanya mengatakan bahwa kami berasal dari Akademi Shrek, usia kami, dan alasan tantangan kami. Petik 2. Wasit hampir batuk seteguk darah. Kami menghabiskan begitu banyak energi untuk mempersiapkan pertandingan, dan sekarang Anda memberitahu kami tentang ini. Tetapi tidak ada kesalahan bahwa anak-anak ini berusia pertengahan remaja. Bagaimana mungkin anak-anak menyukainya tidak tahu malu? Meskipun Akademi Sun Moon Imperial telah bentrok berkali-kali dengan Akademi Shrek, mereka tidak ragu tentang kekuatan dan martabat saingan mereka. Tanpa rasa hormat mendasar terhadap Akademi Shrek ini, mereka tidak akan mempercayai kata-kata Tang Wulin begitu cepat dan mengatur pertandingan ini, semua sambil merencanakan untuk merusak reputasi Akademi Shrek. Mereka tidak pernah berharap akan kehilangan nilai mereka begitu buruk. Wasit hampir tidak bisa menahan diri dari bertanya kepada mereka ketika Shrek Academy menjadi sangat tak tahu malu. Namun, mereka akan kehilangan lebih banyak wajah jika dia bertanya. Dia tidak berani menghina Akademi Shrek. Tang Wulin berkedip beberapa kali. Jadi, apakah pertandingannya masih berlangsung? Kalian bisa mengakui kekalahan dan kami bisa membatalkannya. Petik 2.
Aura wasit berkobar, armor tempurnya bersinar terang dan tajam saat dia mengirim tatapan panas ke arah Tang Wulin. Dia adalah Master Armor pertempuran 3 kata, kekuatannya setingkat titel Douluo. Dia bisa menghancurkan seluruh tim Tang Wulin dengan menjentikkan jarinya. Wah, di sana, saya akan berhenti bercanda sekarang, kata Tang Wulin, ekspresinya yang tidak bersalah mengeras. Kami adalah perwakilan dari Akademi Shrek dan kami di sini untuk memperjuangkan kemuliaan akademi kami. Kemenangan kita sudah ditentukan sebelumnya. Petik 2. Meskipun terkejut dengan perubahan sikap Tang Wulin yang tiba-tiba, wasit sekarang bisa santai, melepaskan napas lega. Jika hal-hal berjalan seperti itu lebih lama lagi, dia akan terpaksa membatalkan pertandingan. Bahwa Akademi Sun Moon Imperial yang hebat dianggap enteng oleh anak-anak ini sangat mengejutkan tulang belulangnya. Bersiap untuk memulai pertandingan, katanya, bangkit kembali ke langit. Tapi Tang Wulin belum selesai. Oh benar, aku berbohong tentang tidak menjadi wakil Shrek, tetapi segalanya benar. Kami benar-benar yang paling lemah di Shrek, kata Tang Wulin, dengan sengaja menekankan kata terlemah. Wasit tersendat di udara, hampir jatuh ke tanah. Senyum lembut menggantung dari bibirnya, Tang Wulin melangkah maju untuk menghadapi lawan-lawannya. Nama saya Tang Wulin, saya seorang siswa di kelas 1. Dia dengan hati-hati menghilangkan fakta bahwa dia adalah ketua kelas. Setiap kata yang diucapkan Tang Wulin dibuat dengan hati-hati, berfungsi sebagai pisau untuk mengurangi kebanggaan dan kepuasan yang bisa diperoleh Akademi Imperial Sun Moon dari pertandingan ini. Kata-katanya bahkan mengguncang iman yang dimiliki lawan-lawannya dalam kemenangan mereka. Pemimpin tim Imperial Sun Moon Academy mendekati kelompok Tang Wulin. Aku Long Chen. Dia tinggi dan tampan, seluruh kekuatannya memancar. Dia terlihat seusia dengan Tang Wulin, mungkin sedikit lebih tua. Dia berdiri setinggi pria dewasa, setinggi gunung, satu-satunya di timnya yang tidak terpengaruh oleh kata-kata provokatif Tang Wulin. Tang Wulin memeriksanya. Wah, kamu besar. Apakah Anda yakin umur Anda belum lebih dari 20? Jika Anda dan Anda menang, maka itu tidak masuk hitungan. Petik 2. Long Chen memutar matanya. Aku harap kamu sekuat kamu pandai berbicara. Petik 2. Gu Yue melompat ke sisi Tang Wulin. Gu Yue dari kelas 1 Akademi Shrek. Petik 2. Seorang anggota tim lawan bermanuver untuk berdiri di samping Long Chen. Sue Liu Suang. Dia adalah kecantikan yang mencolok, sosoknya ramping namun melengkung. Keduanya melukis gambar sempurna dari pasangan yang sempurna. Tang Wulin memiliki keunggulan pada Long Chen dalam hal terlihat dan membangun, tetapi ia kehilangan ketinggian. Sue Liu Suang mengabaikan Gu Yue dan memusatkan pandangannya pada Tang Wulin sebagai gantinya, menatapnya dengan penuh minat. Ye Xinglan berada di samping untuk melangkah maju. Kamu Xinglan. Petik 2. Anggota ketiga dari tim Imperial Sun Moon Academy mengambil tempat di sebelah Long Chen. Kamu Dingki. Meskipun tingginya rata-rata, bahunya cerah dan lengannya tebal. Kekuatan yang terkandung di tubuhnya jelas. Sisa anggota tim Akademi Shrek memperkenalkan diri sekaligus. Setelah itu, tim lawan melakukan hal yang sama. Jian Mo Chen. Dia adalah anak laki-laki yang bisa menyaingi Su Lizi dalam kegemukan. Kuang Zantian, teriak seorang gadis mungil. Tang Wulin terkejut dengan keterputusan antara penampilannya yang lembut dan betapa sengitnya namanya. Dia berhenti sendiri hanya mengatakan, kamu harus datang ke Shrek Academy. Dengan nama seperti itu, kamu pasti monster. Petik 1. Wang Daimin. Anggota terakhir dari tim lawan adalah seorang gadis lemah dengan rambut biru pendek, bukan kerutan yang terlihat di seragamnya. Itu 6 lawan 6, tapi pertandingan ini tidak seperti yang sebelumnya. Tidak ada pihak yang mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tipe master jiwa mereka. Bersiap untuk bertempur. Kedua tim kembali ke sudut Anda. Pasti ada 100 meter di antara Anda, kata wasit. Darahnya tidak lagi berdebar dengan menahan amarah, karena ia telah tenang selama perkenalan diri masing-masing pihak. Tidak peduli apapun detail yang mengganggu di sekitar pertandingan, selama tim akademinya menang semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika tim Tang Wulin menyangkal menjadi wakil Akademi Shrek sesudahnya, itu tidak masalah. Mereka masih siswa di Akademi Shrek. Kedua tim perlahan mundur ke lokasi awal mereka. Senyum riang Tang Wulin terhapus dari wajahnya. Meskipun lawan mereka kali ini seumuran dengan mereka memiliki aura kekuatan yang tak terbantahkan dan memiliki keunggulan di kandang sendiri. Ini akan menjadi pertempuran yang berat, dan dia harus berhati-hati. Begitu mereka mencapai lokasi awal mereka,
tim Tang Wulin mengasumsikan formasi segitiga yang biasa mereka lakukan. Tim Imperial Sun Moon Academy lawan mengambil formasi yang sama. Long Chen mempelopori segitiga mereka. Kekar Yu Dingqi dan gemuk Jian Mo Chen mengapitnya di kedua sisi. Mungkinkah mereka tipe agility? Tang Wulin bertanya-tanya. Di belakang mereka adalah Sue Liu Suang, Wang Daimin, dan Kuang Zantian, berbaris berdampingan dalam urutan itu. Menilai dari formasi mereka, Wang Daimin harus menjadi tipe kontrol. Saya tidak yakin tentang Sue Liu Suang dan Kuang Zantian. Tang Wulin melirik di antara mereka. Berjarak 100 meter dari satu sama lain, kedua tim saling menatap, masing-masing bertekad untuk memenangkan kemenangan. Biarkan pertandingan dimulai. Bab 456 pertempuran dimulai. Dengan deklarasi wasit, pertempuran utama antara Imperial Sun Moon Engineering Academy dan Shrek Academy dimulai. Alih-alih memimpin dan bergegas maju seperti biasanya, Tang Wulin memanggil jiwa bela dirinya bersama dengan teman-temannya. Auranya berkobar ketika 3 cincin jiwa ungu naik dari bawah kakinya. Meskipun dia hanya memiliki 3, itu mengesankan untuk anak seusianya. Lawan mereka memanggil jiwa bela diri mereka juga. Long Chen maju selangkah dan dia meraung keras. 4 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya, tubuhnya tumbuh lebih tinggi 3 inci pada saat yang sama. Tang Wulin menatap dengan kaget. Dia memiliki jumlah cincin jiwa yang sama dengan Wu Shiduo. Tunggu, bukankah Long Chen di peringkat Genius Utes? Ya, dan dia hanya beberapa tempat di bawahnya. Sementara Wu Shiduo memiliki jiwa bela diri kembar dan keterampilan fusi jiwa diri, Long Chen hanya memiliki 1 jiwa bela diri. Fakta bahwa dia hanya beberapa peringkat di bawahnya langsung membuat Tang Wulin waspada. Pada saat yang sama, antisipasi membengkak dalam dirinya. Dia harus menjadi siswa terkuat di usianya di Imperial Sun Moon Academy. Di sisi Long Chen, Jian Mo Chen dan Yu Dingqi memanggil jiwa bela diri mereka juga. Jiwa bela diri Anda Dingqi adalah palu, rantai yang melekat pada gagang yang melingkari lengannya. Itu adalah palu meteor. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya. Meskipun kekuatannya mengesankan, Long Chen masih menaungi dia. 4 cincin jiwa muncul di sekitar Jian Mo Chen, 2 kuning dan 2 ungu. Sebuah perisai bundar yang cukup besar untuk menyembunyikan tubuhnya yang dimanifestasikan di tangannya. Wajah harimau terukir di bagian depannya. Dia jelas tipe pertahanan. Dari ketiga gadis itu, Sue Liu Suang memiliki 4 cincin jiwa ungu. Sementara Wang Daimin dan Kuang Zantian memiliki 3 cincin ungu. 3 dari mereka adalah leluhur jiwa. Mereka hampir sekuat peringkat di kelas kita. Tang Wulin berseru dalam hatinya. Itu saja, tim Imperial Sun Moon Engineering Academy benar-benar luar biasa, tetapi mereka tidak memegang lilin melawan tim Wu Shiduo. Mengingat fakta bahwa timnya sendiri mengalahkan Wu Shiduo, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sayangnya untuk Imperial Sun Moon Academy, mereka hanya tidak mengerti monster seperti apa yang ada di Shrek Academy. Kelas 1 tahun ini benar-benar menakutkan. Tang Wulin tidak menyadari hal ini, tetapi Imperial Sun Moon Academy memang menyelidiki Shrek Academy. Mereka tahu tentang 5 peringkat di kelas 1 Akademi Shrek, tapi hanya itu. Sementara mereka melakukan penelitian pada kelompok Tang Wulin, mereka tidak melihat lebih dalam ketika mereka menemukan tidak ada yang peringkat. Dengan pengetahuan mereka yang dangkal tentang lawan-lawan mereka merasa yakin akan kemenangan. Long Chen menginjak tanah dan melesat ke depan menuju Tang Wulin. Cincin jiwa keduanya menyala dan dia membuka mulutnya lebar-lebar, membiarkan Dragon Roar lepas. Cahaya meledak dari tubuhnya, melonjak seperti gelombang dengan bentuk naga yang samar. Jiwa bela dirinya adalah naga Radiant Suci, dan dia adalah kartu SS Akademi Sun Moon. Dia jenius yang paling mungkin untuk menjadi master baju zirah pertempuran 4 kata di generasinya di Imperial Sun Moon Academy. Ketika Long Chen melihat bahwa tim Akademi Shrek tidak memiliki leluhur jiwa tunggal, ia mulai percaya bahwa tim Tang Wulin benar-benar yang paling lemah yang ditawarkan Akademi Shrek. Dia tahu bahwa pertandingan ini disiarkan ke seluruh benua. Itu adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia bisa menginjak murid-murid ini dari Akademi Shrek, maka statusnya di antara para guru jiwa akan disemen. Mulut Tang Wulin melengkung menjadi senyum rahasia. Dia melambai teman-temannya kembali menandakan bahwa dia sendiri sudah cukup. Dia menyalin Long Chen dan berlari maju untuk menemuinya. Tidak seperti lawannya, gerakannya ringan dan santai seolah dia tidak khawatir sama sekali. Cincin jiwanya yang ungu menghilang,
cincin emas yang mengintimidasi muncul untuk menggantikan mereka. Sisik emas berdesir di sepanjang lengan kanannya. Long Chen meraung saat dia mendekat. Satu-satu, mari kita lihat siapa yang akan menang, 3 cincin Anda atau 4 saya. Jiwa bela diri saya adalah naga radian suci. Long Chen bertepi dengan percaya diri. Dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan setelah melenyapkan Tang Wulin, kapten tim lawan. Ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari satu sama lain, Long Chen akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Lawannya sepertinya tidak terpengaruh oleh Dragon Roar sama sekali. Bahkan, Tang Wulin menatapnya dengan kasihan di matanya. Hah, kasihan, mengapa? Tepat sebelum mereka berbentrokan, Tang Wulin melompat ke udara. Cincin jiwa emasnya menyala dan darahnya mengalir secara terbalik saat dia menggunakan tubuh naga emas. Aura liar Raja Naga Emas meledak pada saat yang sama. Long Chen melompat untuk menemuinya. Dia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, Naga Claw, dan menebas dengan kedua tangan. Sebagai seorang jenius dari Imperial Sun Moon Academy, ia memiliki temperamen dan martabat yang tenang. Dia tidak berani memandang rendah lawannya, tidak peduli siapa mereka. Meskipun dia yakin dia bisa menekan Tang Wulin, dia tidak akan mengambil risiko menahan diri. Segera setelah dia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, cincin keempatnya juga menyala. Menggunakan 2 keterampilan jiwa pada saat yang sama adalah teknik kontrol master jiwa canggih. Keterampilan jiwa keempatnya adalah Dragon Smite. Kekuatan naga radian suci melonjak melalui nadinya, cakar naganya mekar dengan cahaya yang cemerlang. Sisik kecil muncul di tubuhnya. Meskipun mereka bukan sisik naga yang dewasa, mereka masihlah yang masih muda. Long Chen ingin langsung menghilangkan Tang Wulin untuk meningkatkan moral timnya kemudian menggunakan momentum untuk memusnahkan sisa lawan-lawannya. Pada saat itu, tidak masalah jika tim Tang Wulin adalah yang terlemah di Akademi Shrek. Mereka masih siswa Akademi Shrek. Kekalahan yang menyedihkan seperti itu akan memalukan. Tetapi pada saat itu, aura drakonik Tang Wulin meledak. Begitu aura mereka bersentuhan, rasa takut muncul dalam hati Long Chen begitu cepat sehingga dia merasa seperti tenggelam di dalamnya, nalurinya berteriak minta ampun. What's going on? Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa sangat takut? Seluruh tubuhnya gemetar putus asa. Tang Wulin tampaknya tumbuh beberapa kali lebih besar saat dia mendekat sementara dia sendiri menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Kekuatan cakarnya anjlok. Sambil menggertakkan giginya, dia melanjutkan serangannya, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya yang gemetaran. Tapi dia tak berdaya di hadapan kekuatan Tang Wulin. Bahkan Dragon Smite dipaksa turun, menelanjangi dia dari efek pemberdayaannya. Garis keturunannya benar-benar ditekan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan satu keterampilan jiwa. Kesenjangan antara Holy Radiant Dragon-nya dan Golden Dragon King Tang Wulin seperti langit dan bumi. Bab 457 Pedang Stargot versus Pedang Spektral. Sebelum Long Chen mata muncul sebuah cakar naga emas banyak lebih besar dari miliknya. Masing-masing sisiknya berkilauan dengan kekuatan agung saat hancur. Begitu cakar mereka bersentuhan, gemetar yang kuat merambat di tulang punggungnya dan kekuatan jiwanya tersebar terpisah. Seluruh Imperial Sun Moon Academy terdiam. Juara mereka, Holy Radiant Dragon Long Chen yang berada di peringkat ke-10 di Genius Youth Rankings, dihancurkan ke tanah terlebih dahulu. Tang Wulin mendarat di sampingnya sesaat kemudian. Dia telah berhenti menggunakan efek menghancurkan cakar. Itu pasti berlebihan. Dengan ini, Holy Radiant Dragon Long Chen dikalahkan. Seluruh arena hening. Bahkan tanpa penghalang kedap suara, hening sekali sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Tidak ada yang menyangka akan menyaksikan adegan seperti itu. Setelah semua, Long Chen berada di peringkat ke-10 di Genius Youth Rankings. Dia adalah leluhur jiwa dengan jiwa bela diri naga radian suci. Namun dia benar-benar dikalahkan dalam satu bentrokan. Seluruh pertukaran terjadi dalam sekejap mata. Long Chen membeku tepat sebelum mereka akan jatuh, meninggalkan dirinya terbuka lebar untuk serangan cakar Tang Wulin. Itu telah menjadi contoh buku teks tentang membatasi gerakan saat di udara. Kecuali, ini biasanya sesuatu yang hanya mampu dimiliki oleh Mesya. Tim Akademi Sun Moon Imperial memiliki 5 orang yang tersisa, dan mereka semua menganga di Tang Wulin. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja mereka lihat. Tang Wulin telah menamparkan kapten mereka yang hebat seperti lalat, dan melakukannya dengan mudah.
Dia tidak menunjukkan kekuatan luar biasa apapun ketika dia mengalahkan Long Chen. Mereka tidak bisa menerima sesuatu seperti ini. Anda Dingki menggeram. Dia mengayunkan meteor hammernya di atas kepalanya oleh rantai beberapa kali, lalu melemparkannya ke Tang Wulin seperti cambuk. Tang Wulin menendang tubuh lemas Long Chen dari atas panggung untuk menghindari kerusakan jaminan. Sekali seorang master jiwa kehilangan kesadaran, jiwa bela diri mereka akan menghilang, bersama dengan efek pemberdayaan. Jian Mochen bergerak bersamaan dengan Yu Dingqi. Dia mengangkat perisai bundarnya dan melemparkannya ke Tang Wulin. Kuang Zantian mengeluarkan teriakan perang saat dia menyerang juga, memegang Greatax yang diukir dengan pola harimau. Itu adalah jiwa bela dirinya. Tang Wulin menghadap mereka dan menunggu. Dia mengangkat tangannya, tangan kirinya melengkung dan tangan kanannya dalam bentuk cakar. Dia meninju meteor hammer dengan tangan kirinya, mengirimnya terbang kembali dengan ledakan tanpa bergerak mundur 1 inci. Kemudian dia meraih perisai yang terbang ke arahnya dengan cakar. Begitu dia menyentuhnya, lambang harimau yang tiba-tiba menyala mulai bergetar. Seekor harimau meledak dari perisai, menggigit wajah Tang Wulin. Apakah itu roh-ruhnya? Jadi dia menyembunyikannya di dalam perisainya. Tang Wulin tidak terpengaruh. Kuang Zantian tiba pada saat itu, turun ke Tang Wulin, Greatax-nya terangkat tinggi di atas kepalanya. Dia menjerit biadab saat dia menebang, kekuatan di balik serangannya menakutkan. Tapi Tang Wulin mengabaikannya. Berfokus pada perisai di tangannya, dia memaksa esensi darahnya melonjak mundur dan mengeluarkan kekuatan naga emas mengejutkan surga. Auman drakonik jauh lebih kuat dari Long Chen bergemuruh melalui arena. Sebelum harimau itu bisa mencapai Tang Wulin, ia menjadi bisu dan mundur kembali ke perisai karena takut. Tang Wulin mengencangkan cengkeramannya pada perisai, mengerahkan efek menghancurkan cakar di atasnya. Celah mengalir melalui Sky Tiger Shield Jian Mochen. Melihat ini, Jian Mochen segera menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Perisai itu tiba-tiba menghilang dari cakar Tang Wulin dan kembali ke Jian Mochen. Greatax Kuang Zantian ada di Tang Wulin sekarang. Dentang logam terdengar saat Greatax Kuang Zantian terhalang oleh sesuatu dan dia dipukul mundur. Ye Xinglan berdiri di antara mereka. Dia telah melangkah untuk membela kaptennya. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak menghadap mereka sendirian. Kuang Zantian dan Yu Dingqi mundur untuk berkumpul kembali dengan rekan satu tim mereka. Tak satu pun dari mereka bergerak, semua ekspresi mereka tertutup. Dalam pertandingan pembuka, kapten tim mereka tersingkir. Mereka sekarang berada pada posisi yang tidak menguntungkan antara 5 lawan 6. Mereka masih tidak percaya ini terjadi. Sue Liu Suang melirik rekan satu timnya. Aku akan bertindak sebagai kapten pengganti. Hati-hati semuanya. Petik 2. Tang Wulin bergabung kembali dengan rekan-rekannya juga. Kedua tim saling menatap. Xie menyeringai. Dan kupikir mereka seharusnya kuat. Mereka semua menggonggong dan tidak menggigit. Katanya, dengan sengaja mengangkat suaranya sehingga tim lawan bisa mendengar. Xie tahu bahwa kaptennya adalah senjata pamungkas melawan jiwa bela diri tipe naga. Garis keturunannya bisa menekan semua naga. Jika Long Chen telah dipersiapkan untuk kejutan mental menghadapi Tang Wulin, dengan tingkat kultivasi yang unggul, dia tidak akan begitu mudah dikalahkan. Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa jiwa bela diri tingkat puncak seperti naga Radiant bisa ditekan. Dia telah benar-benar lengah, membuka dirinya untuk segera dihilangkan. Saat Tang Wulin menatap lawan-lawannya, dia tidak bisa membantu tetapi memberikan persetujuan atas tindakan mereka. Meskipun kapten mereka tersingkir, mereka tidak gegabah menyerang, alih-alih berkumpul kembali dan tetap tenang. Itu adalah pertunjukan disiplin yang mengesankan. Mereka masih memiliki 2 leluhur jiwa yang tersisa juga. Pertandingan masih jauh dari selesai. Jian Mochen masih menatap Tang Wulin dengan tak percaya. Jiwa bela dirinya istimewa karena menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi hal yang sama. Perisainya juga bertindak sebagai senjata mematikan, dan ketika dikombinasikan dengan jiwa rohnya dan keterampilan jiwa perisai kembali, ia dapat dengan mudah beralih antara pertahanan dan serangan pada saat itu juga. Meskipun Tang Wulin telah meninju meteor hammer dengan mudah, dia masih terkesan dengan kekuatannya. Itu memiliki efek kejutan dan telah menyebabkan bahkan tubuhnya yang diberdayakan oleh tubuh naga emas bergetar. Tangan kirinya sedikit sakit setelah menerima serangan itu. Dia belum keluar sepenuhnya tanpa cedera. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Kuang Zantian. Dia tidak seperti seorang gadis. Dia adalah seorang berserker. Kapak itu sangat besar, itu lebih tinggi darinya.
Jika Ye Xinglan tidak melakukan intervensi, Tang Wulin akan berada di tempat yang sulit. Mereka beruntung bisa mengeluarkan Long Chen segera, tetapi Tang Wulin tidak begitu naif untuk berpikir bahwa kemenangan adalah milik mereka sekarang. Tidak ada yang pasti sampai semuanya selesai. Tang Wulin tumbuh kencang sebagai tali busur. Kemudian, seolah melepaskan semua energi itu sekaligus, dia melesat ke depan. Dengan Long Chen keluar dari pertempuran, Tang Wulin bisa menyerang langsung. Dia berencana menghancurkan formasi mereka sehingga teman-temannya bisa membersihkan kekacauan yang dihasilkan. Sementara mereka telah menyusun kembali, Su Lizhi telah memberikan roti kacang pada Tang Wulin. Tang Wulin siap memasuki mode haus darah. Jian Mochen mengambil posisi Long Chen sebagai garda depan dengan Sue Liu Sang tepat di sampingnya. Sue Liu Suang mengulurkan tangannya, pedang putih murni terwujud di dalamnya, melepaskan angin dingin yang bertiup melalui arena dan mendinginkan suhu sekitar secara signifikan. Wow, jiwa bela dirinya mirip dengan pedang Skyfrost Guru. Tang Wulin waspada sekarang. Sue Liu Suang maju ke depan untuk menemui Tang Wulin. Sementara Tang Wulin melaju-maju seperti bulldozer, Sue Liu Suang maju dengan elegan. Pedang esnya menari-nari di udara saat dia melepaskan rentetan balok es di Tang Wulin saat mereka masih selusin meter terpisah. Tang Wulin mengulurkan cakar kanannya untuk memenuhi balok-balok es itu. Mereka hancur dengan suara rapuh saat benturan, tetapi gelombang es dingin mengikuti tepat di belakang, merembes ke dalam tubuhnya dan memperlambat aliran esensi darahnya. Sue Liu Suang mencapainya pada saat itu. Sosoknya berkedip, lalu pedangnya terbelah menjadi 3, satu menusuk kepalanya, satu lagi di dadanya, dan yang terakhir ke perutnya. Pedang spektral, lawanmu adalah aku. 3 pedang itu langsung dialihkan, hancur menjadi beberapa bagian. Ye Xinglan berdiri di depan Tang Wulin, menatap Sue Liu Suang. Tang Wulin memanggil kekuatan Raja Naga Emas dan mengusir hawa dingin dari tubuhnya, lalu melanjutkan melewati Sue Liu Suang. Dia tidak bergerak untuk menghentikannya. Lawannya sekarang adalah Ye Xinglan. Seni Pedang Stargord, Seni Pedang Spektral, Bab 458 A Clash Fierce. Ye Xinglan mengarahkan pedangnya ke tanah. Matanya berkedip dengan perang. Seni pedang Stargord dan seni pedang spektral adalah seni pedang kuno yang diturunkan melalui klan masing-masing. Keduanya disembah sebagai teknik surgawi selama ribuan tahun. Di benua sejarah panjang Douluo, jarang ada 2 seni pedang ini muncul. Tapi sekarang, mereka bentrok. Kedua gadis itu mencari dominasi dan berjuang untuk rasa ingin tahu. Untuk kebanggaan, seperti namanya, seni pedang Stargord memanfaatkan kekuatan bintang-bintang. Spectral Sword Arts, di sisi lain, memanfaatkan hawa dingin untuk memecah cahaya menjadi spektrumnya. Keduanya adalah seni pedang yang mendalam. Dengan demikian, kemenangan akan ditentukan oleh tingkat kultivasi dan pemahaman pedang. Setelah aktivasi keterampilan jiwanya yang pertama, Sword God Star, Star God Sword Ye Xinglan menembus langit. Ribuan bintang bermanifestasi, memandikan sekeliling mereka dalam cahaya cemerlang mereka. Mereka mengembun dengan cepat sampai berbentuk pedang. Dan pedang bintang ini meledak ke depan. Sue Liu Suang menjentikkan pedang esnya, menelusuri busur di udara untuk menangkis serangan itu. Denting logam memenuhi udara, pertikaian mereka dalam ayunan penuh. Sementara itu, Tang Wulin telah melewati Sue Liu Suang, langsung menyerang Jian Mochen. Sky Tiger Shield, jiwa bela diri tipe perisai yang spesial karena kekuatan ofensifnya sama hebatnya dengan kemampuan bertahannya. Itu dinilai sebagai salah satu jiwa bela diri terbaik. Ketika Jian Mochen memadukannya dengan roh-roh tipe harimau, efeknya sangat mengagumkan. Dalam waktu singkat, mereka berdiri dalam kebuntuan, retakan pada perisainya menghilang. Tapi Jian Mochen masih waspada terhadap Tang Wulin, terutama cakar naga emasnya. Saat Tang Wulin mendekat, dia mengulurkan perisainya untuk bertahan. Cahaya ungu melintas di sekitar bentuk Tang Wulin. Pada saat berikutnya, tombak rumput Blue Silver menembus tanah. Blue Silver menusuk arai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah menunjukkan kekuatan yang mendominasi, Tang Wulin akan melepaskan keterampilan pengendalian kerumunan. Di saat shock Jian Mochen, dia membiarkan dirinya terbuka untuk serangan itu. Tubuhnya menjadi kaku ketika rumput menusuknya. Kemudian Tang Wulin ada di atasnya, menamparkan cakarnya di Sky Tiger Shield. Selama dia bisa mengalahkan Jian Mochen, dia percaya kemenangan akan menjadi milik mereka. Sepasang raungan menggelegar melalui arena. Meskipun tertegun,
Jian Mochen menyaksikan ketika dua arwah roh harimau itu melompat keluar dari perisainya dalam pembelaannya. Salah satunya diselimuti api, yang lainnya mengeluarkan sinar yang cemerlang. Mereka adalah roh-roh atribut api dan atribut cahaya. Kedua harimau menerkam Tang Wulin secara bersamaan, api dan cahaya mereka bergabung untuk menciptakan efek yang mengingatkan pada aura suci Yue Zhengyu. Tang Wulin mundur selangkah, memberi Jian Mochen ruang yang dibutuhkan untuk membebaskan diri. Dia dengan cepat memanggil harimau ke perisainya untuk memberdayakannya sekali lagi. Selama serangan, Jian Mochen terbatas pada satu roh-roh dalam memberdayakan perisainya. Pada defensif, bagaimanapun, dia bisa memanfaatkan dua. Dia seperti benteng. Sebuah kapak raksasa meledak dari belakang Jian Mochen, meluncur ke arah Tang Wulin seperti sambaran petir. Tang Wulin meninju dengan cakar. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Kapak membawa serangan spiritual. Seekor harimau muncul dari kapak, identik dalam penampilan dengan atribut ringan dari Sky Tiger Shield. Itu membuka rahangnya lebar-lebar dalam upaya menggigit kepalanya. Pria, kerja tim mereka luar biasa. Tang Wulin menyeringai, tidak menunjukkan rasa takut. Dia menghindari serangan pada detik terakhir, terbang mundur untuk menantang gravitasi. Itu semua berkat Su Lixi. Dia mencabut rumput Blue Silver yang menghubungkannya dan Tang Wulin, menarik kaptennya keluar dari jalan yang berbahaya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan menyala di bawah Jian Mochen. Rantai cahaya bintang menembak dan mengikatnya. Inti dari arai meledak, mengubah lintasan kapak dan mengirimkannya terbang ke arah Jian Mochen. Demikian pula, saat arai telah bersinar, tombak es Weng Daimin membeku di udara dan langsung kembali padanya. The Sky Tiger Axe menyerang perisai Jian Mochen. Karena pengekangannya, sikapnya langsung pecah dan dia terhuyung mundur. Ini adalah efek dari skill jiwa kedua Su Xiaoyan, Starlight Chaos. Bahkan dia bingung pada perbedaan antara kedua versi dari keterampilan jiwa bintangnya. Semakin dia menggunakannya, semakin banyak perbedaan yang dia temukan. Misalnya, efek kontrol Absolute Star Wheel Suckless-nya telah meningkat dari 1 detik menjadi 1,5 detik. Meskipun peningkatan ini tampak kecil, setengah detik bisa mengubah gelombang pertempuran. Namun di suatu tempat jauh di dalam Su Xiaoyan, dia tahu bahwa dia tidak mengeluarkan potensi penuh Starlight Chaos. Tang Wulin bergabung kembali dengan yang lain sebentar. Dia berlari maju sekali lagi, mencapai Jian Mochen tepat saat dia terhuyung mundur. Dia menghancurkan cakarnya ke perisai Sky Tiger, mengeluarkan kekuatan penuh dari efek menghancurkannya. Retakan menyebar melalui perisai, mengingatkan pada jaring laba-laba. Jika perisai itu lebih lemah, itu akan menjadi akhir dari itu. Darah disemprotkan dari mulut Jian Mochen. Dia terhuyung mundur, lutut tertekuk dan roboh di bawahnya. Yang mengungkap garis belakang Akademi Sun Moon, Yu Dingqi, Kuang Zantian, dan Weng Daimin. Panas terik terbang melewati Tang Wulin dan menuju mereka bertiga. 3 bola api menderu. Mereka menggambar busur-busur luar biasa di udara, masing-masing dengan targetnya sendiri, tepat waktu untuk memanfaatkan pembukaan. Mereka tentu saja menakjubkan. Warna biru dunia lain, rona yang, pada pandangan pertama, tampaknya menjerat jiwa. Orang-orang dari tribun bisa merasakan jejak angin dan elemen air di dalamnya selain api yang jelas. Alih-alih serangan elemen terkotak, itu adalah fusi sejati dari ketiganya. Ini adalah kekuatan sejati Gu Yue. Dia telah mempersiapkan serangan ini sejak awal pertandingan dan menamakannya Blazing Blue Fireball. Meskipun Sue Liu Suang telah memperhatikan bola api, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Sementara dia memiliki keuntungan melawan Ye Xinglan dalam hal tingkat budidaya, pemahaman Ye Xinglan tentang pedang jauh melebihi miliknya. Itu sudah diduga, karena Ye Xinglan awalnya adalah elit pengadilan batin Shrek Academy. Star God Sword Arts milik Ye Xinglan sudah berada di puncak mereka. Sue Liu Suang tidak bisa membantah. Bahkan, dia merasa seolah-olah kekuatan mistis dari lautan bintang melilit semakin erat. Membebaskan diri terbukti tidak mungkin. Imperial Sun Moon Soul Academy telah keliru. Mereka berpikir bahwa kemenangan terjamin karena mereka memiliki keuntungan di tingkat kultivasi, tetapi mereka lupa bahwa lawan mereka berasal dari Akademi Shrek. Akal sehat tidak bisa diterapkan pada mereka. Tidak hanya itu, tetapi tingkat kultivasi tidak pernah menjadi dasar kekuatan Akademi Shrek. Jelas bahwa jika bola api biru itu mengenai sasaran mereka, yang terakhir akan menemui akhir yang mengerikan. Pemenang pertandingan akan diputuskan.
Bab 459 Keterampilan Penggabungan Jiwa Lain. Jika Long Chen tidak tersingkir di awal pertandingan, tim Imperial Sun Moon Academy mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tetapi tanpa kapten mereka terjebak pada pertahanan. Long Chen akhirnya sadar kembali. Rahang mengepal kesakitan dan sakit leher, dia perlahan-lahan pulih dari pandangan arena saat dia bangun. Pemandangan di hadapannya, yang dilihat oleh seorang penonton, membingungkannya pada awalnya. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia telah dikalahkan, meskipun bagaimana dia diturunkan dia tidak bisa mengingatnya. Wajahnya masam. Melalui kehendak belaka, Long Chen perlahan tapi pasti memahami potongan memori yang melayang di benaknya. Proses mengeluarkan kekuatan penuhnya, kekuatan jiwa mengalir melalui nadinya. Sensasi aneh yang menyusul tubuhnya tepat setelah. Alisnya berkerut ketika dia mengingat sumber kekuatannya padam seperti sumbu lilin. Tubuhnya membeku, membuatnya terbuka terhadap serangan lawannya dan seketika. Dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi akademinya, namun dia telah tersingkir dan meninggalkan mereka pada kerugian besar. Meski begitu, pertandingan belum berakhir. Dia memiliki keyakinan pada rekan satu timnya. Meskipun dia adalah kapten, dia bukan es sejati tim mereka. Kalian harus menang. Dia mengepalkan tangannya. Sky Tiger, teriak Jian Mochen, darah mengalir di sudut mulutnya. Kuang Zantian melempar Sky Tiger aksenya. Bukan di Tang Wulin atau siapapun di tim Akademi Shrek, tetapi di Jian Mochen. Dalam satu gerakan cepat, Jian Mochen melemparkan perisainya untuk menemui kapak. Saat keduanya bersentuhan, cahaya yang menyilaukan menerangi arena, menelan Jian Mochen dan Kuang Zantian secara keseluruhan. Dari cahaya meledak harimau bersayap raksasa, langsung menuju bola api biru Guyue. Saat tumbukan, ledakan biru yang mempesona mengguncang arena. Mengetuk kembali, harimau itu meraung kesakitan ketika api menembus ke dalam tubuhnya dan mengecatnya menjadi biru. Apakah itu keterampilan fusi jiwa? Pasti, evaluasi Tang Wulin benar. Jian Mochen dan Kuang Zantian menyatukan jiwa bela diri mereka untuk memanggil Sky Tiger. Sekuat harimau itu, kekuatan bola api tidak perlu dipertanyakan lagi dan bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Bentuk harimau berkedip transparan, ditimbulkan oleh konsumsi energi yang besar untuk menanggung serangan itu. Tang Wulin meluruskan punggungnya, cahaya yang ditentukan berkilauan di matanya. Esensi darahnya melonjak terbalik dan cahaya bintang menyelubungi cakarnya, bermanifestasi sebagai tantangan emas. Battle Armor, seru wasit dari udara. Apa itu sebenarnya baju besi dua kata? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia terlalu muda untuk menangani hal seperti itu. Itu pasti sesuatu yang lain, seperti baju besi satu kata yang terbuat dari campuran roh. Meskipun wasit dan atasan dari Imperial Sun Moon Academy menghina Akademi Shrek, setelah melihat tantangan Tang Wulin mereka diatasi dengan kaget dan tidak percaya. Jika itu hanya sesuatu yang luar biasa, mereka tidak akan begitu pahit. Tapi ketidakmungkinan tindakan Tang Wulin adalah yang mendorong mereka ke tembok. Betapa kuat tubuhnya untuk menangani tantangan yang begitu kuat pada usianya, para atasan dari Imperial Sun Moon Academy tidak bisa mulai memahaminya. Biasanya, hanya pandai besi dari peringkat ke-6 atau lebih tinggi yang bisa membuat baju perang pertempuran satu kata dengan paduan roh, apalagi pandai besi peringkat ke-5. Secara umum, Akademi tidak mengizinkan siswa mereka untuk meminta bantuan dari luar dan memaksa mereka untuk bekerja sama satu sama lain. Hanya dengan begitu mereka bisa benar-benar berjalan di jalur Master Armor tempur. Ada aturan tidak tertulis untuk Master Armor pertempuran. Selama penciptaan satu set perlengkapan perang dua kata, yang meliputi proses merancang, menempa, membuat, dan menyetem, tidak ada yang terlibat yang bisa terpisah lebih dari satu tingkat cincin jiwa. Kesenjangan usia tidak lebih dari 3 tahun. Dengan cara ini, esensi darah dan aura semua orang mirip satu sama lain, memungkinkan pengguna akhir dari armor tempur untuk sepenuhnya bergabung dengannya. Armor perang dua kata dianggap sebagai titik balik dan ambang batas untuk armor perang, benar karena armor seperti itu dapat bergabung dengan pengguna dan menjadi perpanjangan dari tubuh mereka. Selama fusi, setiap detail penting, dan kesalahan sekecil apapun bisa merusak segalanya. Sebagai perbandingan, jauh lebih mudah untuk maju dari dua kata menjadi 3 kata. Pada saat itu, pengguna dapat meminjam bantuan tidak hanya dari rekan-rekan mereka. Inilah mengapa armor perang sangat langka dan sulit untuk dibuat.
Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk berhasil membuat baju besi 2 kata. Meskipun baju perang 1 kata tidak menghadapi batasan yang sama, apa yang dimiliki Tang Wulin bukanlah baju besi 1 kata biasa. Karena itu dibuat dari paduan roh, itu sudah memiliki fungsi dasar baju besi 2 kata. Itu praktis prototipe 2 kata tantangan. Dia tidak bisa menggantinya lagi karena sudah menyatu dengan tubuhnya, jadi itu berada di bawah batasan yang sama seperti baju besi 2 kata. Dari ini, para petinggi dari Imperial Sun Moon Academy menyimpulkan bahwa Tang Wulin secara pribadi memiliki andil dalam membuatnya. Tidak hanya itu, orang-orang yang membantunya berada dalam usia 3 tahun dan 1 tingkat cincin jiwa darinya. Pembatasan semacam itu hampir tidak mungkin dipenuhi oleh orang seusianya. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga didukung oleh sekelompok profesional yang hilang. Itu jauh lebih mengerikan daripada kekuatannya. Meskipun hanya memiliki tantangan saat ini, Tang Wulin memiliki masa depan yang mungkin sebagai Master Armor Tempur dari yayasannya. Itu mengejutkan, tidak ada seorang pun di Imperial Sun Moon Academy yang pernah mempertimbangkan jalan yang sama dengannya, dan para guru juga tidak. Mereka semua berpikir itu tidak mungkin. Mereka berbagi perspektif sempit yang sama dengan peringkat. Tapi Tang Wulin dan teman-temannya telah menghancurkan semua harapan, dan bukti ada di sana untuk dilihat semua orang. Raungan drakonik yang dahsyat mengguncang arena saat Tang Wulin menggambar lingkaran di udara dengan tangannya. Kemudian dia meninju dengan cakarnya, melepaskan naga emas mengejutkan surga. Kepala naga emas raksasa berlari keluar dari tinjunya, meraung ke arah Sky Tiger yang berkedip-kedip. Harimau itu menggeram dan memukuli sayapnya ke kepala naga hantu yang masuk. Keduanya bentrok tinggi di udara, ledakan menyilaukan memenuhi langit diikuti oleh gelombang kejut. Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut. Dia benar-benar percaya diri dalam Golden Dragon Shocks the Heavens. Master jiwa lainnya mungkin takut menghadapi keterampilan fusi jiwa, tetapi tidak Tang Wulin. Dia sudah bertemu begitu banyak, seperti hutan es atau macan putih neraka Wusiduo. Sky Tiger lebih kuat dari Hell White Tiger karena didukung oleh 2 orang. Tetap saja, Tang Wulin telah tumbuh jauh lebih kuat sejak saat dia menghadapi Wusiduo. Kekuatan jiwanya, esensi darah, dan tubuhnya telah meningkat. Selanjutnya, Sky Tiger sudah melemah oleh pemboman Gu Yue. Dia tidak perlu takut. Ketika debu hilang, Sky Tiger tidak terlihat. Sebaliknya, 2 orang jatuh dari langit, jubah mereka berdesir dari terjun bebas. Dari mereka yang berada di tribun hingga mereka yang menonton dengan nyaman di rumah mereka, jutaan penonton tidak dapat mengendalikan keterkejutan mereka. Sebelum mata mereka benar-benar terjadi pertandingan antara 14 dan 15 tahun, namun segala sesuatu tentang itu berteriak sebaliknya, dari tampilan ledakan kekuatan untuk kerja tim yang cerdas. Dia mampu mengalahkan keterampilan fusi jiwa dengan hanya 3 cincin jiwa. Pertanyaan ini terdengar keras di benak setiap orang. Semua orang tahu bahwa Shrek Academy kuat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami sejauh mana kekuatan itu. Sampai sekarang, Tang Wulin telah menunjukkan kepada mereka hal itu. Monster seperti apa yang dibina oleh Akademi Shrek. Baik itu kekuatan atau teknik, siswa Shrek Academy sempurna. Kapten sangat mengagumkan. Xie turun dari udara, langsung menuju Wang Daimin dan Yu Dingqi. Sementara mata semua orang terpaku pada Tang Wulin, Xie diam-diam menyelinap ke garis belakang musuh. Dia muncul dari udara tipis seperti hantu dan menebas mereka berdua. Terkejut dengan kinerja Tang Wulin, Yu Dingqi tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk membela diri. Pertempuran itu praktis sudah berakhir. Setelah menggunakan keterampilan fusi jiwa mereka, Kuang Zantian dan Jian Mochen akan melemah secara drastis. Hilang sudah ketegangan, kemenangan ada dalam jangkauan Tang Wulin dan timnya, dan dengan itu datanglah ujian mereka. Tiba-tiba, Wang Daimin mengeluarkan ratapan menusuk telinga. Itu membangun dinding es di depan Yu Daimin, yang kemudian meledak dan mengirim Xie terbang mundur. Liu Suang, teriak Wang Daimin, cahaya biru dingin berputar di sekelilingnya. Dia membuka tangannya lebar-lebar ke udara, peri naik ke alam yang lebih tinggi. Cahaya biru menyelimuti Sue Liu Suang juga, saat yang sama pedang Star God Ye Xinglan menusuknya. Tapi Ye Xinglan tidak merasakan perlawanan, seolah-olah dia menusuk udara. Mengambil keuntungan dari kebingungan Ye Xinglan, Sue Liu Suang melompat ke udara dan menyatu dengan Wang Daimin. Pada saat itulah Tang Wulin mendarat, kulitnya pucat setelah melepaskan serangan terkuatnya. Dia menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak. Apa, mereka memiliki keterampilan fusi jiwa kedua?
Akhirnya dia tersadar mengapa Akademi Sun Moon Imperial begitu percaya diri dalam kemenangan mereka, sampai-sampai mereka mendorong agar pertandingan disiarkan di seluruh benua. Mereka benar-benar layak menjadi salah satu akademi terhebat di benua ini. Jika Tang Wulin tidak melenyapkan Long Chen secara instan di awal, tim Imperial Sun Moon Academy akan mampu membanjiri mereka dengan dua keterampilan fusi jiwa mereka. Bab 460 Dragon King Fa Chuem Pang. Di udara, sosok biru Wang Daimin dan Sue Liu Suang yang bercahaya menyatu. Di tempat mereka ada seorang wanita setinggi 2 meter mengenakan gaun biru panjang. Di tangannya, pedang biru dingin. Lingkaran cahaya bersinar di belakang kepalanya, menerangi wajahnya yang cantik, yang merupakan kombinasi dari sifat fisik terbaik Wang Daimin dan Sue Liu Suang. Begitu dia menjadi, suhu di arena anjlok. Dari wujudnya memancarkan gelombang kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Sky Tiger. Tingkat fusi mereka jauh lebih tinggi. DLS. Itu adalah kartu truf asli Imperial Sun Moon Academy. Starlight Burst. Teriak Su Xiaoyan. Cahaya bintang menyatu menjadi sinar yang menembus Dewi Es, membentuk kendali absolut. Itu mewarnai tubuh Dewi Es emas. Biarkan beku di udara. Tidak berdetak kemudian, bintang cemerlang turun dari langit. Itu adalah Ye Xinglan dengan skill jiwanya yang ketiga, Starfall Sword. Koordinasi sempurna antara Su Xiaoyan dan Ye Xinglan. Dentang logam. Ye Xinglan memantul dari Ice God, merasa seolah-olah dia telah terbang terlebih dahulu ke dinding. Tidak ada yang bergerak itu. Pada saat yang sama, Dewi Es mengusir cahaya bintang emas dari tubuhnya, kembali ke rona es yang normal. Dia melayang di udara seperti sebelumnya, bukan penyok yang terlihat. Ye Xinglan menggigit bibirnya, tingkat fusi mereka setidaknya 80%. Mereka setidaknya sekuat master baju zirah pertempuran yang kita temui kemarin. Dewi Es mengayunkan pedangnya, mengirimkan 3 sinar cahaya biru. Seni pedang spektral, namun, itu tidak memiliki kesamaan dengan versi yang digunakan Sue Liu Suang. Setiap balok memiliki aura yang sangat tajam, cukup untuk memotong tulang. Ketiga balok itu masing-masing memiliki target sendiri, Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Su Xiaoyan. 3 orang yang tim Imperial Sun Moon Academy anggap sebagai ancaman terbesar. Terengah-engah memenuhi tribun ketika sia-sia melompat di depan balok dimaksudkan untuk Su Xiaoyan, melindunginya dengan tubuhnya. Dia hancur menjadi awan debu detik berikutnya. Ini hanya pertandingan, bukan pertempuran sampai mati. Tapi kejutan penonton tidak dibutuhkan. Xie muncul kembali dalam jarak yang cukup dekat, batuk seteguk darah. Itu adalah tiruan yang dihancurkan. Begitu Dewi Es muncul, Tang Wulin menjejali roti kacang yang sejak itu dibawa ke dalam mulutnya, dikunyah, dan ditelan. Kekuatannya semakin menguat. Dia memunculkan kekuatan penuh naga emas mengejutkan surga sekali lagi. Kepala naga hantu menabrak Dewi Es. Gelombang kejut meletus. Tapi Dewi Es tidak terluka, cahaya biru lembut bersinar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tabrakan mengirim Tang Wulin terbang mundur, luka terbuka di sekujur tubuhnya dan meninggalkan jejak darah. Khawatir, Ye Xinglan menyerang lagi, pedang Star God-nya menyala. Namun, dia juga ditangani dengan mudah. Darah menyembur dari mulutnya. Su Lizhi bergegas ke sisinya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantu menstabilkan kondisinya. Ketika dia akhirnya puas dengan statusnya, dia memelototi Dewi Es, mata yang cerah karena marah. Dia berteriak dan membuat untuk mengisi daya, tetapi tangan meraih bahunya dan menahannya. Serahkan dia pada kita. Petik 2. Dalam sekejap perak, tangan itu menghilang dan Gu Yue muncul di samping Tang Wulin. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan fusi jiwa. As she spoke, she wrapped her arms around Tang Wulin's wounded and freezing body from behind. Ketika dia berbicara, dia melingkarkan lengannya ke tubuh Tang Wulin yang terluka dan membeku dari belakang. Dengung yang kuat memenuhi arena, perlahan-lahan tumbuh dalam kekuatan sampai seluruh arena bergetar. Gu Yue yang diselimuti cahaya. Dia menyalurkannya ke Tang Wulin, mengusir biru sedingin es dari kulitnya. Merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam. Bintik-bintik cahaya dari warna-warna ini menari-nari di sekitar Tang Wulin, memasuki tubuhnya. The Ice Goddess menebas, mengirim sinar pedang biru pada keduanya. Tapi sinar pedang itu roboh saat mendekati lampu 7 warna. Sisik-sisik berdesir di seluruh tubuh Tang Wulin, mengenakannya baju besi drakonik 7 warna. Regal drakonik mungkin meledak darinya.
Long Chen berdiri terpesona di hadapan Raja Naga ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dan bersujud pada Tang Wulin. Dia bergetar tak terkendali ke intinya. Sisik 7 warna Tang Wulin dengan cepat tumbuh transparan dan lebih tebal. Dia sekarang memegang penampilan seorang ksatria naga yang bersinar. Raungan maha kuasa merobek dari tenggorokannya yang menuntut semua untuk membungkuk di depannya. Cahaya 7 warna meledak di sekujur tubuhnya. Badai yang berasal dari aura seperti itu mengambil kunci gelapnya dalam penerbangan. Murid-muridnya menjadi reptil, seperti celah, dan cahaya 7 warna bersinar di kedalaman mereka. Dia melihat dalam benaknya suatu pemandangan yang aneh, yang mirip dengan kenangan, di mana banyak jiwa-jiwa binatang bersujud dengan bersemangat, semuanya dalam penyembahan terhadapnya. Sarung tangannya mengambil rona 7 warna. Dia tidak bisa memahami tingkat kekuatan apa yang telah dia capai, tetapi jika ada satu hal yang dia tahu, itu adalah ini, semua orang di depannya tidak signifikan. Sekali lagi Ice Goddess menjatuhkan dengan pedangnya, memfokuskan seluruh kekuatannya kali ini. Lingkungan Tang Wulin membeku di hadapannya, dinginnya serangannya mutlak. Dia mendorong cakar 7 warna keluar, mencengkeram bilahnya. Dentang logam menembus udara, dia mengerahkan kekuatannya dan menghancurkan bilah menjadi ribuan pecahan. Melengkungkan alis, Tang Wulin mengepalkan cakarnya dan meninju ke arahnya. Aku akan meringankanmu. Petik 2. Sebelum pukulan itu bertemu, wasit turun dari langit ke ruang antara Tang Wulin dan Dewi Es. Armor perangnya bersinar, cerah dan menyilaukan saat dia bersiap untuk menerima pukulan. Gelombang kejut menembus arena. Tang Wulin tidak bergerak, tinjunya masih ditangkap oleh wasit. Tangan wasit mendapatkan cahaya 7 warna. Sesaat kemudian, 7 ledakan bergemuruh dalam suksesi. Masing-masing tumbuh dalam intensitas. Masing-masing cukup mengirim gemetar ke sekujur tubuhnya. Wasit adalah master armor pertempuran 3 kata. Namun dia memiliki banyak kesulitan menerima pukulan Tang Wulin. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan armor perang 3 kata dan kekuatan Titlet Douluo, dia akan merasa takut terhadap pukulan Tang Wulin. Selain itu, 7 ledakan unsur telah mengguncangnya sampai ke inti. Ini adalah keterampilan fusi jiwa dari sepasang anak-anak cincin 3. Tingkat fusi seperti apa yang mereka miliki untuk menjadi sekuat ini? Ketika cahaya biru surut dari wujud Dewi Es, sosoknya memudar, membuat Sue Liu Suang dan Wang Daimin jatuh melalui langit. Pucat dan diliputi rasa takut, mereka menyadari jenis tirani apa yang mungkin dimiliki Tang Wulin begitu pedang mereka hancur dalam bentuk Ice Goddess mereka. Naluri mereka menjerit bahaya. Jika wasit tidak melakukan intervensi, mereka yakin mereka akan mati. Seperti apa keterampilan fusi jiwa itu? Tang Wulin dan Gu Yue turun dari udara, dan dia berpisah dari punggungnya. Dengan kepergiannya, sebuah kekosongan dalam dirinya, seolah-olah sebagian dari dirinya telah dihapus. Segel Raja Naga Emas bergetar dan yang keempat melonggarkan seolah-olah diserang oleh energi. Su Xiaoyan berlari ke Gu Yue untuk mendukung, yang terakhir pucat dan hampir pingsan. Xie bergegas membantu Tang Wulin. Tang Wulin mengertakkan gigi dan mengarahkan pandangannya ke wasit. Apakah kita sudah menang? Pertanyaannya yang sederhana bergema di seluruh arena. Semua mata tertuju padanya. Dalam pertandingan antara Titans dari generasi berikutnya, para pemenang sekarang jelas. Tidak ada ruang untuk keraguan. Tim Imperial Sun Moon Academy memiliki Holy Radiant Dragon, keterampilan fusi jiwa Sky Tiger, dan keterampilan fusi Ice Goddess. Namun mereka masih kalah. Itu adalah kekalahan total dan total. Bisakah Anda memberitahu kami apa nama keterampilan fusi jiwa Anda? Tanya wasit. Tang Wulin balas menatapnya kosong. Namanya, dia tidak tahu. Pertama kali dia menggunakannya, dia dan Gu Yue kehilangan kesadaran untuk waktu yang lama dan mereka tidak berani mencobanya lagi. Hari ini hanya yang kedua kalinya menggunakan skill. Mungkin karena peningkatan kekuatan mereka sehingga mereka tidak segera pingsan. Setelah semua yang dikatakan, dia masih belum memiliki nama untuk skill fusion. Tapi ternyata dia tidak perlu khawatir. Transformasi Dewa Naga, Gu Yue Parau.